Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya teman-teman. Mama Hasan lagi bagikan 3 kreasi kromboloninya ya teman-teman. Ini ada kromboloni goreng, ini yang pakai benang dan juga yang tidak pakai benang ya teman-teman. Dan yang terakhir ini adalah kromboloni panggang, ini pakai oven tangkring ya teman-teman. Meskipun pakai oven tangkring, tapi ini hasilnya nggak kalah ya dengan oven listrik. Oke, mau tahu bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini kita sudah siapkan 500 gram tepung terigu, 60 gram gula, setengah sendok teh garam, seperempat ragi instan, 1 sendok teh baking powder, kemudian yang terakhir 1 butir telur ya teman-teman. Ini bahan jadi kita jadikan satu. Kemudian ini kita tambahkan susu cair full cream ya teman-teman. Ini 220 ml. Ini yang versi yang premiumnya ya teman-teman. Kalau kalian mau bikin versi ekonomis bisa diganti dengan susu yang dicairkan, susu bubuk itu ya teman-teman, ataupun air biasa. Nah, kemudian ini kita aduk semuanya sampai tercampur bahan semuanya. Kemudian ini kita ulenin pakai tangan. Ini bikinnya Mama Hasan juga nggak pakai mixer ya. Kemudian ini kita tambahkan 80 gram margarin. Ini kita campur sampai setengah elastis aja ya teman-teman, seperti ini. Karena kalau pakai tangan itu nggak bisa benar-benar elastis seperti pakai mixer ya teman-teman, tapi hasilnya nanti sama ya teman-teman, bisa cantik juga. Nah, setelah ini kita diamkan sebentar aja. Lanjut kita taruh di wadah atau di alas kerja ya teman-teman. Ini kita pipihkan seperti ini. Kita pipihkan sampai bentuknya itu sama dengan alas kerja ya teman-teman. Jadi ini enggak terlalu tipis tapi juga enggak terlalu tebal. Nah, tujuannya apa? Seperti kita bikin kue puff pastry, aku sudah pernah bikin ya teman-teman resepnya puff pastry. Tapi untuk kromboloni ini perpaduan antara kue atau donat dan juga pastry. Jadi nanti teksturnya itu garing di luar tapi juga lembut di dalam karena penggunaan ragi instan tadi. Cuman untuk tips dan juga cara membuatnya hampir sama dengan pastry yang biasa aku pakai ya teman-teman. Ini pakai pastry instan juga nggak apa-apa, bisa, cuman saran aku pakai yang homemade ya teman-teman, supaya lebih bahannya itu lebih ekonomis dan juga kita bisa berkreasi, bisa menyesuaikan dengan budget yang kalian punya atau harga jual yang kalian mau. Nah, kemudian setelah kita pipihkan, kemudian diolesin dengan bahan yang sudah kita siapkan tadi. Itu tadi bahan olesannya terdiri dari 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan margarin, dan 2 sendok makan minyak ya teman-teman. Itu seperti adonan Carlo. Kalau kalian biasa bikin kue pasti kalian tahu ya adonan Carlo itu seperti apa. Jadi itu mirip dengan adonan Carlo. Nah, ini kita proses melipat dan juga memipihkan ini kita ulangi 5-6 kali ya teman-teman, supaya nanti layarnya itu terbentuk cantik dan bisa berlayar-layar gitu ya. Nah, ini kita ulangi lagi, kita pipihkan, kemudian kita lipat. Nah, proses ini jangan sampai di skip ataupun dikurangi ya teman-teman, nanti hasilnya bakalan kurang berlayar. Jadi banyaknya layer sesuaikan dengan keinginan kalian. Jadi semakin banyak dipipihkan kemudian dilipat, itu bisa menghasilkan layer yang cantik banget seperti ini. Kita lakukan sampai selesai ya.
Nah, ini untuk pemipian yang terakhir ya teman-teman, atau kelima kalinya. Kemudian ini kita potong-potong memanjang seperti ini ya teman-teman. Dalam satu resep ini Mama Hasan bagi menjadi 12 bagian. Jadi ini nanti ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Setelah membuat kue ini Mama Hasan jadi paham kenapa kok kue ini viral banget, kemudian harganya juga lumayan mahal ya teman-teman, karena ini dari bahan-bahannya aja ini bahan yang berkualitas. Kemudian cara pembuatannya memang sedikit riwah ya teman-teman, tapi nanti kalian bakalan puas sebanding dengan hasilnya ya teman-teman, bakalan cantik gitu. Nah, kemudian ini kita kasih olesan air di ujungnya supaya nanti lebih rapat, tidak kebuka ketika digoreng. Kemudian jangan lupa untuk dicubit-cubit di ujungnya supaya juga melekat di adonannya ya teman-teman. Nah, seperti ini kita lakukan, kita gulung semuanya sampai selesai ya. Nah, seperti ini Mama Hasan masih belajar ya teman-teman. Mama Hasan masih pemula, jadi misalkan ada yang sedikit melayat atau ukurannya itu enggak sama, itu harap maklum ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai 12 biji. Kemudian ini kita tutup dulu, kita diamkan selama kurang lebih 30 menit ya. Nah, ini setelah 30 menit ini adonannya sedikit mengembang. Kemudian ini kita pipihkan dengan scraper bisa, tapi aku pakai cetakan kue seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita cubit-cubit lagi. Oh ya, itu tadi Mama Hasan ikat benang juga ya teman-teman untuk kuenya, supaya nanti ketika digoreng itu tidak lepas untuk lapisannya. Tapi mohon maaf nggak kerekam ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Lanjut, ini setelah dipipihkan dan diikat benang, lanjut Mama Hasan mau goreng ya. Nah, untuk tips menggorengnya ini gunakan apinya yang kecil ya teman-teman, tunggu sampai setengah hangat, atau jangan terlalu panas untuk memasukkan adonan pertama, karena nanti bakalan kurang matang sempurna. Jadi masukkan ketika hangat seperti ini, kemudian tunggu sampai benar-benar kokoh di bagian bawah. Lanjut, ini kita balik, karena ini kuenya lumayan besar ya teman-teman, lumayan tebal. Jadi kalau kita nggak pakai api kecil nanti bakalan di luarnya itu sudah garing atau sudah kecoklatan, tapi untuk bagian dalamnya itu belum matang. Jadi gunakan apinya yang kecil, tapi tunggu minyaknya itu sedikit hangat. Oke, ini kita bolak-balik nggak apa-apa ya teman-teman, karena pastry ini kita mau teksturnya itu di luarnya itu garing, tapi di dalamnya itu lembut banget seperti kue atau donat bomboloni ya. Nah, ini kita bolak-balik. Nah, cantik banget ya teman-teman, ini kuenya itu lapisannya terlihat jelas. Untuk warnanya juga cakep banget, cantik banget. Ini kita balik lagi sampai kokoh, benar-benar kokoh dan juga kecoklatan ya teman-teman. Nah, ini sudah mateng, Masya Allah, ini benar-benar memuaskan ya teman-teman. Kalian wajib coba, pemula seperti Mama Hasan pun bisa ya teman-teman. Meskipun cara pembuatannya sedikit riwah atau ribet ya teman-teman, tapi kalian akan puas dengan hasilnya ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita siap untuk menghias ya. Nah, untuk toppingnya aku pakai glaze coklat dan juga tiramisu.
untuk taburannya pakai kacang ya teman-teman, kacang sangrai, kemudian ada almond yang juga sudah aku sangrai. Kemudian untuk topping yang terakhir ini ada choco chip ya teman-teman. Untuk topping kalian bisa bebas ya, bisa kreasikan dengan sesuai dengan selera kalian. Oke, ini kita lihat dulu ya teman-teman, teksturnya seperti apa. Masya Allah garing banget di luarnya itu. Kemudian meskipun ini garing, di dalamnya itu benar-benar lembut. Nah, kalian dengerin ya teman-teman, ini tuh kriuk banget. Pantesan ini tuh viral banget karena memang rasanya enak banget, kalian wajib coba. Oke, lanjut, ini kita mau hias ya teman-teman. Ini aku sudah siapkan untuk toppingnya, kemudian untuk kromboloninya ini kita lubangin dulu ya teman-teman di bagian tengahnya pakai sumpit seperti ini, atau pakai gunting pun bisa ya teman-teman. Kita lubangin 3 lubang ya teman-teman. Kemudian ini kita semprotkan untuk glazenya. Nah, ini pertama aku pakai glaze coklat dulu ya teman-teman. Nah, untuk menghiasnya Mama Hasan masih belepotan ya teman-teman, kurang cantik, mohon maaf karena Mama Hasan juga masih belajar ya. Nah, ini setelah dikasih glaze kemudian kita taruh topping. Ini aku pakai topping almond sangrai ya. Nah, ini kita hias semuanya sampai selesai. Yuk belajar, yuk pemula ya teman-teman, pemula seperti Mama Hasan pun bisa, kalian pasti bisa. Jadi tetap semangat ya teman-teman, semangat belajar, semangat jualan juga. Nah, untuk hasil toppingannya ini sedikit belepotan, kurang bagus ya teman-teman. Mama Hasan, sekali lagi Mama Hasan masih pemula, masih belajar, jadi masih kalau ada kurangnya Mama Hasan mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini setelah selesai semuanya, ini kita taruh seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk topping selanjutnya ini pakai tiramisu ya teman-teman. Ini warnanya putih seperti ini. Oke, kita hias semuanya sampai selesai ya. Nah, ini sudah selesai semua ya teman-teman. Dalam satu resep Mama Hasan dapatkan 12 biji, jadi 500 gram itu dapat 12 biji, yang ukurannya itu lumayan jumbo ya teman-teman, karena ini dijualnya dengan harga 25.000 per 3 biji. Untuk toppingnya seperti ini, sesuaikan dengan kreasi kalian. Oke, gimana? Mudah banget ya teman-teman bikin kue ini, silahkan dicoba di rumah ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, pertama ini ada 500 gram tepung terigu, kemudian tambahkan gulanya 60 gram, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh ragi instan, kemudian 1 sendok teh baking powder, dan terakhir ini adalah telur ya teman-teman. Nah, untuk bahan selanjutnya ini adalah susu cair ya teman-teman. Kalau mau ekonomis bisa diganti air putih biasa atau susu yang dicairkan. Nah, ini untuk susunya ini 220 ml ya teman-teman. Kemudian ini kita campur, kemudian setelah tercampur rata atau kalis bisa kita ratakan seperti ini, kita lebarkan gitu ya teman-teman. Untuk caranya itu hampir sama dengan kromboloni yang biasa, cuma nanti ada tipsnya supaya tidak perlu ngikat lagi ya teman-teman untuk kromboloninya. Kemudian ini kita olesi dengan bahan olesan, ada 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan minyak, dan 2 sendok makan terigu ya. Nah, ini kita ratakan semuanya sampai selesai.
Oh ya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, perkenalkan aku Mama Hasan ya, IRT yang lagi belajar bikin kue dan ide-ide jualan. Untuk kali ini Kromboloni ini lagi viral ya teman-teman. Aku jualan ini lumayan ya, tiap hari ada pesanan, sedikit banyak tetap disyukuri ya teman-teman. Aku tiap hari bikin, untuk saat ini lagi banyak yang pesan gitu ya. Nah, untuk cara melipatnya seperti biasa, cara ngelipat kromboloni itu setelah dioles adonan olesan tadi yang seperti adonan Carlo itu ya teman-teman, ini kita ratakan, kemudian kita pipihkan, kemudian kita lipat-lipat gitu ya, sampai ke berapa kali lipatannya itu terserah ya teman-teman. Untuk kali ini aku lipatnya sebanyak 6 kali aja. Nah, seperti ini. Apabila agak sulit di rolling, berarti ini kita istirahatkan sebentar ya teman-teman, supaya rileks untuk adonannya. Setelah rileks, ini bisa kita ratakan kembali sampai lebar seperti ini. Lanjut, ini kita bagi-bagi ya teman-teman. Nah, untuk tipsnya supaya kita nggak perlu ngikat benang, itu yang pertama untuk ragi instannya, kalau biasanya 1/4 itu kita tambah lagi ya teman-teman. Untuk raginya bisa sampai setengah sendok makan, setengah sendok teh maksudnya, maaf teman-teman. Nah, untuk fungsinya apa? Nanti ketika ditambah ragi instan, nanti teksturnya itu lebih empuk lagi ya teman-teman, jadi seperti itu. Nah, untuk tips yang kedua, ini harus pakai air ya teman-teman. Untuk ujungnya itu dikasih air, jadi supaya lebih bisa melekat gitu ya. Dan jangan lupa untuk ujungnya itu dicubit-cubit seperti ini supaya tidak lepas ya teman-teman. Nah, seperti ini kita lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Oke, dengan langkah ini insya Allah nanti nggak bakalan lepas lagi ya teman-teman. Untuk adonannya nanti bisa digoreng tanpa benang. Nah, sebelum digoreng ini kita pipihkan dulu supaya lebih lebar ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah siap digoreng ya. Oke, lanjut ini kita goreng ya teman-teman. Siapkan minyaknya. Ini minyaknya secukupnya aja, nggak terlalu banyak ya teman-teman. Nah, ini kita ambil pakai spatula seperti ini, kemudian langsung kita masukkan ke dalam minyaknya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini Mama Hasan nggak ngikat benang di adonannya, tapi ini sudah nggak lepas ya teman-teman, karena ini tadi aku tambahin untuk soft instannya. Jadinya teksturnya itu lebih lembut lagi. Nah, seperti ini kita goreng semuanya ya sampai selesai. Kalau dirasa ini satu bagian sudah kokoh, ini bisa kita balik ya teman-teman. Ini tips supaya bagian sampingnya itu tidak menggelembung, kan banyak itu ya teman-teman kalau resep kromboloni kalau digoreng itu biasanya gelembung ke atas. Ini caranya sebelum benar-benar matang ini bisa kita balik ya teman-teman, supaya permukaannya itu bisa bagus gitu ya. Nah, seperti ini tanpa benang ya teman-teman. Gorengnya di api sedang aja ya teman-teman, jangan terlalu besar tapi jangan juga terlalu kecil. Nah, ini kita goreng semuanya sampai selesai ya. Setiap kali mau goreng ini jangan lupa dipipihkan ya teman-teman, seperti ini. Oke, ini sudah selesai, hasilnya cantik banget. Ini tanpa diikat benang pun tidak akan lepas ya. Oke, ini bisa kita angkat, jadinya cantik banget, hasilnya sangat cantik seperti ini. Bagi kalian yang masih bingung mau jualan apa, mumpung lagi viral, jualan kromboloni aja ya teman-teman. Resepnya sudah aku bagikan.
berbagai macam resepnya ya teman-teman. Kalian bisa coba satu-satu mana yang sekiranya cocok dengan konsumen kalian atau dengan selera kalian ya teman-teman. Untuk kromboloni saat ini lagi viral banget, jadi kalian wajib coba jualan di sini ya teman-teman. Bisa pakai metode promosi di WA ataupun japri teman-teman kalian yang biasanya order ya teman-teman, atau bisa juga lewat Facebook, Instagram ataupun media sosial yang kalian punya ya. Nah, seperti ini hasilnya, semuanya cantik, lalu siap ini kita topping ya. Semoga video aku dan tipsnya bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi dan juga berguna bagi ibu rumah tangga yang mau menambah penghasilan ya. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Langkah pertama ini kita siapkan airnya ya teman-teman, 215 ml, kemudian tambahkan 60 gram gula. Kemudian tambahkan 1 bungkus susu denkau, kemudian ini setengah sendok teh ragi instan, dan yang terakhir itu telur 1 butir ya teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk dulu. Nah ini hampir lupa untuk telurnya ya teman-teman, jadi aku masukin terakhir. Kemudian ini kita aduk-aduk, ini aku pakai whisker seperti ini aja sampai gulanya itu larut ya teman-teman. Nah seperti ini baru kita siapkan untuk tepung keringnya. Nah ini untuk tepung keringnya ada 500 gram tepung terigu, ini aku pakai segitiga ya teman-teman. Kemudian tambahkan setengah sendok seperempat sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh baking powder. Kemudian ini kita tambahkan bahan cair yang sudah kita siapkan tadi. Ini kita aduk-aduk seperti ini aja ya teman-teman sampai menggumpal atau tercampur. Nah kalau kalian nggak mau capek-capek repot-repot itu pakai mixer juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini pembahasan bikinnya manual, jadi pakai tangan aja. Kemudian ini kita tambahkan 80 gram margarin ya teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk, kita uleni sampai kalis atau sampai adonannya itu lembut seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita diamkan kurang lebih 30 menit ya teman-teman, setengah jam. Kemudian ini kita siapkan untuk olesannya, 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan minyak, dan 2 sendok makan margarin ya. Nah ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian ini sudah rileks ya untuk adonannya. Kemudian ini kita gilas. Nah untuk resep versi yang goreng dan panggang itu sama aja ya teman-teman, cuman perbedaannya kalau digoreng itu biasanya kalau kurang pas adonannya diikat benang, tapi aku juga sudah bikin videonya sebelumnya ini versi kromboloni yang tidak perlu memakai benang atau tidak perlu diikat benang ya teman-teman. Untuk versi gorengnya aku sudah pernah bikin di video sebelum ini. Kalau kalian belum lihat atau penasaran bisa cek di video aku sebelumnya ya. Nah untuk kali ini aku versi yang oven ya teman-teman, di oven tangkring aja. Nah kemudian untuk takarannya ini hampir sama ya teman-teman. Nah untuk cara melipatnya juga sama aja, kita lipat memanjang, kemudian kita lipat lagi ke samping kanan kiri, kemudian kita pipihkan lagi, begitu ya teman-teman. Ini dilipat kurang lebih 3 kali aja. Nah kalau yang kemarin itu aku potongnya satu-satu, dipotong dulu, ini aku langsung gulung aja, 1 gulung seperti ini. Nanti setelah siap ini bisa dipotong-potong ya teman-teman. Nah cara ini lebih efektif atau lebih hemat tenaga menurut aku ya teman-teman, karena kalau sudah menjadi gulungan seperti ini kita tinggal potong, jadinya menggulungnya tidak perlu satu-satu ya teman-teman.
Nah, seperti ini kita rapatkan untuk ujungnya, ini bisa dicubit-cubit seperti ini ya teman-teman, supaya nanti adonannya itu tidak mudah lepas. Oke, seperti ini baru kita potong-potong ya setelah digulung. Nah, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan ya, IRT yang lagi belajar bikin kue dan ide-ide jualan. Ini Mama Hasan coba jualan kue yang lagi viral kerombolan ya teman-teman, ini versi yang panggang. Kalian wajib coba, ini mudah banget caranya dan dijualnya juga mudah banget. Kalau kue viral itu cepat lakunya ya teman-teman, karena lagi rame di media sosial, jadi mereka pada penasaran gitu ya. Jadi untuk kalian yang mau usaha masih bingung jual apa, bisa jualan keromboloni seperti ini ya teman-teman. Oke, ini setelah digulung ini kita bagi menjadi 3 bagian dulu, kemudian ini dipotong lagi menjadi 5 bagian ya teman-teman. Kalau dijualnya premium setengah kilo itu bisa menjadi 12 biji ya teman-teman, karena ini mau dijual ekonomis. Ini aku potong menjadi 15 bagian, atau kalau dijual paketan itu jadi 5 paket ya teman-teman. Nah, untuk harga jual 15.000, jadi kalau dijual semuanya ini jadinya 5 paket atau 15 kali 5 itu 75 ya teman-teman. Untuk omsetnya lumayan banget kan teman-teman, jadi wajib coba jualan kue ini ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai dipotong-potong, kemudian ini aku sudah siapkan loyangnya, kemudian ini aku olesin ya teman-teman untuk bagian bawahnya. Nah, seperti ini kita pipihkan dulu sedikit, kemudian ini kita taruh di loyang bulat seperti ini ya teman-teman. Kalaupun tidak ada loyang bulat, bisa langsung di loyang juga nggak apa-apa ya teman-teman. Tadi itu aku juga coba tidak pakai loyang yang bulat seperti ini. Nah, ini kita panaskan dulu untuk ovennya, ini dipanaskan selama kurang lebih 15 menit, kemudian ini kita masukkan ke dalam ovennya. Nah, untuk teknik memanggang pakai oven tangkring ini Mama Hasan juga masih belajar ya teman-teman, jadi kurang lebihnya Mama Hasan mohon maaf, tapi ini yang penting itu mateng ya teman-teman. Jadi untuk memanggang pakai oven tangkring ini Mama Hasan balik ya teman-teman, karena di atasnya itu tidak dialasi dengan loyang, jadi aku dibalik aja. Ketika di bawahnya itu sudah kecoklatan baru kita balik. Namun mohon maaf karena videonya waktu membalik tidak terekam ya. Nah, untuk kali ini jualannya Mama Hasan tiap harinya itu cuma 1 resep setengah kilogram ya teman-teman, karena masih belum ada tenaga yang lain. Maksudnya Mama Hasan masih seorang ibu rumah tangga yang masih punya anak kecil ya teman-teman, jadi kalau jualan dalam porsi besar itu juga kerepotan juga karena belum ada yang bantuin ya teman-teman. Oke, ini sudah matang, hasilnya seperti ini. Untuk bagian bawahnya cantik banget ya teman-teman. Untuk bagian yang samping itu agak gosong, tapi nggak apa-apa, ini cuma sedikit karena tadi aku lupa ngolesin margarin di bagian pas waktu balik gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ini hasilnya tetap cantik, bisa dijual. Nah, ini kerepotan juga waktu mendirikan maksudnya biar bisa berdiri gitu agak kesulitan ya teman-teman. Oke, nanti aku pakaiin aja bulatan atau tatakan buat di tempatnya ya teman-teman. Oke, simak terus video aku ya. Nah, untuk langkah selanjutnya ini setelah hangat atau dingin ini bisa kita topping ya teman-teman. Nah, wadahnya seperti ini aku buat tatakannya
bulatannya pakai kertas seperti ini ya teman-teman, kertas yang buat box itu, atau pakai kertas HVS yang tebal juga nggak apa-apa. Nah ini untuk toppingnya seperti kemarin masih sama ya teman-teman, toppingnya kacang almond dan juga coklat. Nah untuk glaze-nya di sini ada varian coklat, kemudian ada melon dan juga tiramisu. Nah ini kita lubangi untuk bagian tengahnya, kemudian ini kita kasih glaze-nya ya teman-teman. Nah seperti ini kita noppingnya. Mama Hasan juga masih belajar ya teman-teman, jadi mohon maaf kalau ada kurangnya. Nah seperti ini kita buat seperti lelehan coklat supaya lebih cantik lagi ya teman-teman. Nah ini kita goyang-goyangkan supaya efek dari glaze-nya itu lebih cantik lagi. Nah ini lanjut kita kasih toppingnya sesuai selera ya teman-teman, karena ini Mama Hasan jualannya yang ekonomis, ini sesuaikan aja dengan harga jual, jadi nggak terlalu banyak untuk glaze-nya dan juga toppingnya. Seperti ini aja sudah cukup ya teman-teman. Nah ini kita taruh di wadahnya, ini tatakannya aku pakaiin kertas yang aku bulatin gitu ya. Nah lanjut ini kita topping untuk green tea ataupun melonnya ya. Nah ini sudah selesai kita toppingin ya teman-teman, 3 rasa tiramisu, melon dan juga coklatnya. Ini siap kita packing, kita wadahin ya teman-teman untuk tutupnya. Nah untuk ukuran ini tuh sebenarnya kebesaran ya teman-teman, untuk wadahnya itu kurang besar karena ini lumayan besar untuk ukuran kromboloninya. Jadi glaze-nya agak nempel gitu ya di bagian atasnya, tapi nggak apa-apa, ini juga masih bagus. Nah seperti ini kita staples ya teman-teman untuk pinggirannya. Nah ini kita bantuin pakai staples. Oke, nah ini benar-benar cantik ya teman-teman, untuk tampilannya itu kelihatan. Kalau masih promo kan kita perlu tampil ya teman-teman untuk kuenya, jadi mereka tahu itu isinya seperti apa. Oke, ini sudah selesai semua. Ini lanjut kita staples semuanya ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku sampai selesai. Semoga video aku bermanfaat ya buat kalian, bisa menginspirasi bagi ibu rumah tangga yang mau jualan seperti aku ya teman-teman. Tetap semangat, salam sehat, salam sukses, dan tetap semangat. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. See you next video.